Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat puasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Pada ayat ini Allah memberikan perintah, yaitu berupa puasa. Perintah berpuasa ini diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru. Maka bisa dirasakan bahwa puasa ini sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa. Misalnya, untuk mempertinggi budi pekerti. Puasa itu dapat menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Juga dapat melatih jiwa dan jasmani, serta untuk menambah kesehatan dan lain sebagainya. Uraian seperti itu tentu ada benarnya, walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang. Karena apa? Karena lapar, haus, dan lain-lain akibat berpuasa itu tidak selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain. Malah bisa jadi mendorong untuk mencari dan mempersiapkan berbagai macam makanan di siang hari untuk melepas lapar dan dahaganya dikala saat berbuka puasa. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang yang berpuasa, bahwa puasa itu dapat membantu kesehatan. Walaupun para dokter telah memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa puasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit. Tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan yang bersangkutan berpuasa. Maka dari itu, kalau diperhatikan, perintah berpuasa pada bulan Ramadan ini menunjukkan pada satu perintah wajib yang ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena orang yang beriman itu akan patuh
dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa dengan sepenuh hati. Karena dia merasa kebutuhan jasmani dan rohaniahnya adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan berbagai macam latihan agar bisa dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, di ayat 183 ini Allah mewajibkan puasa kepada kita, itu bukan hanya kepada umat ini saja, tapi umat-umat terdahulu pun juga pernah diwajibkan berpuasa. Ya. Jadi mari kita laksanakan puasa ini sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dari puasa itu terbentuk pribadi takwa, pribadi orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Ya, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa puasa itu tidak cukup hanya dengan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri saja. Tapi lebih daripada itu, orang yang berpuasa seperti kita semua ini juga harus memperhatikan kesempurnaan puasanya. Lah bagaimana caranya? Ya, di samping kita menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu, kita juga harus bisa menjaga hal-hal yang bisa menjadikan puasa kita ini rusak. Sebab Rasulullah Muhammad SAW dahulu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Beliau bersabda begini, kam min sho'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Nah, lalu bagaimana dalam kita menjalani puasa ini agar sempurna, benar-benar membentuk karakter pribadi takwa pada diri kita? Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesempurnaan puasa ini akan didapat oleh orang yang berpuasa, ya, jika mampu menahan diri dari makan, minum, dan syahwat, juga bisa memelihara organ-organ yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Lalu apa saja yang harus kita jaga? Yang utama yang kita jaga adalah mata pandangan kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan menundukkan pandangan terhadap perkara yang tercela, terhadap perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Jaga mata, jangan memandang hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Lalu juga jaga pendengaran, telinga kita. Jangan sampai ketika kita sedang berpuasa ini sering mendengarkan kata-kata umpatan, caci makian, perbuatan yang bisa menjadikan orang itu tidak disukai oleh Allah, seperti membicarakan aib orang lain. Kita jangan ikut-ikutan mendengarkannya. Ini termasuk bagian daripada kesempurnaan puasa. Lalu yang ketiga, jaga lisan, ucapan. Hati-hati ketika kita berpuasa itu, karena lisan inilah yang seringkali
menjadikan puasa kita tidak sempurna. Kadang terucap dalam lisan kita kata-kata ketika marah, mengumpat, mencaci maki, ya, mengatai kepada orang itu dengan perkataan yang kasar, dan juga memperolok-olok orang lain. Lalu juga kita jaga anggota badan yang lain, tangan kita jaga jangan sampai mengambil hak milik orang, kaki kita jaga jangan sampai melangkah ke tempat-tempat maksiat, perut kita jaga dari memasukkan makanan dan minuman yang haram, dan lain-lain sebagainya. Nah, jika ini sudah bisa kita laksanakan, kita jaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah puasa ini akan bisa menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan tersendiri. Karena di saat kita menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, kita mampu juga menahan yang lain-lainnya, tidak menyakiti orang lain, ya, baik secara halus maupun secara kasar. Nah, oleh karena itu mari kita jalani puasa ini sesempurna mungkin. Kita isi amaliyah kita dengan sholat tarawih di rumah, tetap menjaga sholat 5 waktu berjamaah bersama keluarga, dan tetap bekerja sesuai dengan yang ditetapkan pada diri kita masing-masing. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua dan memberi kekuatan lahir dan batin kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.